Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketika berhasil sampai pada tahap tes wawancara, peluang diterima bekerja sebenarnya semakin besar. Tapi ada beberapa hal yang disadari atau tidak telah membuat bencana yang menggagalkan tes wawancara. Yang pertama, terjebak pertanyaan. Wawancara adalah insan yang sangat berpengalaman yang tak hanya mampu menilai wawasan dan pengetahuan, tapi juga karakter dan kebiasaan kandidat. Beberapa pertanyaan akan sangat diplomatis dan bersifat tidak langsung untuk menyembunyikan sasaran sebenarnya. Jika kandidat tak mampu melihat hal yang tersirat dan menjawab tanpa pertimbangan, wawancara mungkin sudah selesai saat itu juga. Yang kedua, penampilan sembarangan. Persepsi buruk akan muncul jika kandidat berpenampilan sembarangan. Karena jeans, baju kaos, sepatu olahraga, dan sandal adalah contohnya. Apalagi kita wawancara memakai topi sambil merokok yang menimbulkan kesan terlalu santai dan meremehkan. Sebaiknya kandidat tidak usah hadir wawancara karena peluang lulus menjadi sangat kecil. Meski melamar ke perusahaan yang tampak tak terlalu formal, kandidat harus tetap berpenampilan formal yang rapi dan pantas. Ketiga, sikap. Sikap menjadi bagian penting dalam rekrutmen karena mencerminkan karakter dan kebiasaan kandidat. Sikap kasar, cuek, seenaknya, berkata tajam, dan komentar yang tak pada tempatnya adalah beberapa contoh sikap yang akan menjatuhkan nilai kandidat. Matikan telepon. Jangan terima telepon saat wawancara karena wawancara akan merasa diabaikan dan disepelekan. Bersikaplah sopan. Keempat, mutu bicara. Perhatikan isi dan cara bicara. Isi yang dangkal dan penyampaian yang bertele-tele, apalagi menampilkan diri sok pintar dengan menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi dan hebat, mungkin akan menjadi sebab kandidat tersingkir. Dengan menjelekkan atau mengeluh tentang apapun dan siapapun, karena perusahaan tentu tak ingin karyawan yang punya hobi bicara negatif dan mencari kesalahan. Kelima, bahasa tubuh buruk. Bahasa tubuh yang buruk akan mengirim pesan buruk kepada wawancara. Perasaan gugup, cemas, dan gelisah akan terlihat jelas dari bahasa tubuh. Selain itu, dari cara duduk akan terlihat apakah kandidat adalah insan pemalas atau agresif. Dari cara bicara dan gerak-gerik ketika bicara juga akan terlihat apakah kandidat adalah insan yang tertutup atau terbuka. Keenam, telat. Ini adalah salah satu hal yang sangat fatal. Bayangkan, masih dalam proses rekrutmen saja sudah telat. Gimana kalau sudah bekerja? Karena jadwal sudah diberikan, telat untuk alasan apapun biasanya akan ditolak dan kandidat sudah pasti gagal. Antisipasi jarak dan waktu tempuh agar hal ini tidak terjadi. Ketujuh, tak peduli. Ada kandidat yang sering menjawab tidak tahu, bahkan untuk informasi tentang posisi yang ditawarkan dan perusahaan yang dilamar. Ini menunjukkan kandidat hanya mengirim lamaran secara acak dan tidak serius dengan lamaran itu. Apakah perusahaan bersedia memiliki karyawan yang tak peduli dengan perusahaannya? Kedelapan, kurang tanggap. Jangan bertanya untuk suatu hal yang sudah diumumkan dengan jelas, apalagi jika bilang, saya belum tahu. Ini menunjukkan kandidat tidak tanggap terhadap proses rekrutmen. Bertanyalah hanya untuk hal penting dan belum jelas. Jangan bicara mengulang-ulang dan juga lakukan respons dengan cepat atas pertanyaan wawancara. Sahabat, tentu masih ada berbagai faktor lain yang menyebabkan kandidat gagal dalam tes wawancara kerja. Untuk itu, kandidat harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar wawancara dapat berlangsung dengan baik dan hasil optimal. Silakan simak video materi lain di kanal YouTube ini. Selamat berusaha, semoga berhasil, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.